Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Adapun 8 keterampilan dasar mengajar yaitu yang pertama keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan pembelajaran, keterampilan bertanya, yang keempat keterampilan mengadakan variasi, yang kelima keterampilan memberikan penguatan, yang keenam keterampilan mengelola kelas, ketujuh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baik, keterampilan yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran itu akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran selanjutnya akan kemungkinan besar akan berjalan dengan baik. Namun jika dalam proses pembukaan pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses pembelajaran. Bahkan rencana pembelajaran yang telah direncanakan itu akan tidak dapat sesuai. Maka dari itu sangat penting bagi guru dalam membuka keterampilan membuka pembelajaran. Adapun tujuan dari membuka pembelajaran yaitu yang pertama, guru dapat mempersiapkan mental, fisik, psikis, dan emosional siswa. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat menarik minat siswa pada materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun cara membuka pembelajaran yaitu yang pertama, memfokuskan perhatian siswa dan membangkitkan minat siswa. Kemudian yang kedua, jadi sebelum memulai pembelajaran itu guru harus memfokuskan perhatian siswa dulu terlebih dahulu. Misalnya dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi terkini. Yang kedua itu menimbulkan motivasi. Dalam kegiatan pembukaan pembelajaran, guru harus memotivasi siswa. Motivasi siswa dapat ditimbulkan dengan cara misalnya memberikan sikap kehangatan, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian mengemukakan ide-ide yang bertentangan. Yang ketiga itu memberikan acuan. Memberi acuan adalah memberikan tambahan singkat tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat itu mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Jadi setiap materi pelajaran baru itu guru harus mengenalkan materi yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mengajak ke materi baru. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran, yaitu menutup pembelajaran menjadi kegiatan yang sangat penting karena pada tahap ini guru dapat melakukan cross check, yaitu penguatan atas materi yang telah siswa pelajari. Untuk membuat kegiatan pembelajaran dengan baik ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya itu yang pertama, meninjau kembali, yaitu meminta siswa untuk merangkum inti pokok atau baik secara tulis maupun secara lisan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Kemudian keterampilan kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan dan diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana, kemudian disajikan dengan benar dan memiliki urutan yang tepat. Nah, adapun mengapa perlunya keterampilan
umumnya di dalam kelas itu didominasi oleh guru, sehingga dengan menguasai keterampilan menjelaskan, guru dapat membimbing proses pembelajaran dengan baik. Kemudian sebagian besar kegiatan guru itu menginformasikan, sehingga dibutuhkan topik pembicaraan. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan ini yang pertama, untuk membimbing siswa dalam menggali, menekan, dan memahami informasi pada materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh umpan balik dari pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Pertanyaan dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyatanya akan menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai menyusun sebuah pertanyaan. Nah, tujuan dari keterampilan bertanya ini yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian membangkitkan dorongan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa pada pokok masalah. Yang keempat, mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, itu menjajaki hal-hal baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa. Yang keenam itu mendiagnoskan masalah siswa dalam pembelajaran. Kemudian ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi informasi. Yang ke-8 itu mengevaluasi atau mengukur hasil belajar. Yang ke-9 itu memberikan kesempatan siswa untuk mengulangi kembali materi. Yang ke-10, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dalam mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Lalu apa saja teknik yang perlu diketahui oleh guru dalam bertanya? Itu yang pertama, membuat pertanyaan yang jelas dan langsung ditunjukkan kepada semua siswa. Kemudian yang kedua, mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Yang ketiga, mempersilahkan siswa untuk menjawab. Yang keempat, memotivasi siswa untuk mendengarkan jawaban. Adapun komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya itu yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kemudian memberikan acuan. Kemudian yang ketiga, memusatkan ke arah jawaban yang diminta. Yang keempat, memindahkan giliran menjawab. Kemudian penyebaran pertanyaan. Kemudian pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntunan. Yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik secara verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengkoreksi setiap sikap siswa yang ditampilkan oleh siswa. Adapun tujuan dari penguatan ini yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Kemudian yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar. Keempat, meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan penguatan ini yang pertama, hindari memberikan komentar negatif ketika siswa tidak bisa. Misalnya jangan dibentak maupun dimarahi secara berlebihan. Kemudian memberikan kehangatan dalam penguatan. Yang ketiga, penguatan dilaksanakan dengan kesungguhan atau serius. Yang keempat, bermakna. Yang kelima, melakukan variasi dalam melakukan penguatan, misalnya verbal atau ucapan atau gerak atau bahasa tubuh. Adapun jenis-jenis penguatan ini yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal ini adalah penguatan yang disampaikan melalui kata-kata, misalnya itu
aku setuju dengan ini. Kemudian yang kedua itu penguatan nonverbal, yaitu penguatan yang meliputi berupa gerak mimik seperti senyum atau acuan jempol, kerutan wajah atau tatapan yang tajam. Yang kelima yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa dalam berkelompok dengan baik. Begitupun dengan kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran dengan pembentukan kelompok kecil itu guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Kemudian berikut adalah komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan dan satu topik diskusi. Kemudian yang kedua, menganalisis pendapat dari siswa. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian yang kelima, menutup diskusi. Itu dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Sementara hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, guru mendominasi diskusi, itu yang kemudian membiarkan siswa memonopolikan diskusi, kemudian membiarkan penyimpangan diskusi. Yang keempat, membiarkan siswa atau tidak memperjelas alur berpikir siswa yang salah. Kemudian yang keenam, gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan atau mengembangkan atau mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Sebagai contoh pengelolaan kelas adalah misalnya menghentikan tindakan siswa yang tidak baik atau mengundang kegaduhan di dalam kelas. Kemudian memberikan pelajaran bagi ketepatan waktu dalam melaksanakan menyelesaikan tugas. Kemudian menetapkan aturan. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas ini, yang pertama, setiap anak harus bekerja. Artinya tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua, setiap anak itu harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun keterampilan pengelolaan kelas ini itu dilakukan dengan cara misalnya menunjukkan sikap tanggap, misalnya membuat siswa merasa bahwa guru itu hadir bersama mereka dan tahu apa yang akan
dengan belajar mereka. Adapun bentuk-bentuk variasi guru yaitu diantaranya yang pertama variasi dalam gaya mengajar, misalnya dalam variasi suara, variasi memusatkan perhatian siswa, kemudian kesenyapan atau kebisuan guru, misalnya diam secara tiba-tiba, dan itu guru merupakan salah satu yang baik untuk meminta perhatian bagi siswa. Kemudian melakukan kontak pandang dengan siswa, kemudian gerak badan dan mimik, kemudian penggantian posisi guru di dalam kelas. Adapun variasi guru dengan siswa yaitu kegiatan yang didominasi guru dengan kegiatan tanya jawab, kemudian kegiatan presentasi, dan kegiatan diskusi. Yang ketiga itu variasi media dan alat pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media atau alat pembelajaran ini dapat membuat siswa selalu antusias dalam pembelajaran yang disajikan oleh guru. Yang terakhir itu keterampilan mengajar perorangan dan berkelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa untuk belajar baik secara individu maupun kelompok, karena dalam proses pembelajaran itu tidak selalu berkelompok, jadi guru harus mampu mengelola pembelajaran secara individu. Pembelajaran dengan perorangan atau kelompok kecil itu dapat memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Ciri-ciri dari pembelajaran perorangan dan kelompok kecil ini, yang pertama, hubungan yang akrab antar personal, yaitu guru dengan siswa, siswa ke guru, dan siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, siswa sejak awal itu menentukan tujuan materi yang akan dipelajari maupun dalam proses pembelajarannya yang harus dilakukan. Adapun komponen keterampilan yang harus dikuasai oleh guru itu yang pertama, identifikasi topik, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, memberikan kulminasi atau setiap kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan itu harus diakhiri dengan kegiatan kulminasi, yaitu dalam bentuk membuat rangkuman, pemantapan, laporan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengenal secara personal. Yang kelima itu mengembangkan bahan pembelajaran mandiri. Itulah penjelasan 8 keterampilan dasar mengajar